Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya sekalipun kita beribadah secara online tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah. Sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dan sanggup melawat setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Kita bersyukur kita memiliki Allah seperti Dia. Kita akan angkat pujian, haleluya, ku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya
setianya, kasih setianya. Haleluya. Pujian mengatakan kasih Tuhan tidak berkesudahan, Dia sungguh baik. Dan kiranya segala pujian, syukur kita persembahkan bagi Dia. Yesus yang namanya indah, Yesus yang adalah Yesus Allah yang terbaik. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Kita akan angkat pujian, Yesus, Kau sungguh baik. Kau yang layak terima
layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami. Dan biar segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Taburi dengan benih firman Tuhan. Dan bila firman itu boleh bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan yang sedang menimpa kita, ya, bahkan yang sedang melanda di dunia ini. Sudah setahun lebih kita menghadapi pandemi dan pergerakan atau aktivitas kita sedikit terbatasi. Tapi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu baik. Haleluya. Keadaan ini diizinkan oleh Tuhan agar kita semua untuk terus waspada. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang panggilan dan pilihan Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang sendiri dengan Tuhan, ya. Sendiri dengan Tuhan itu adalah waktu-waktu yang indah, waktu yang spesial. Sebab itu jangan terbuang. Kita mau belajar untuk memiliki waktu sendiri dengan Tuhan, dan kita akan merasakan bagaimana betapa indahnya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita periksa dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kalau sudah menemukan, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan membacakan ayat ini bersama-sama pula. Dan setelah kita yakin dengan ayat ini, kita akan aminkan bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, ayat ini kalau kita renungkan luar biasa ya. Saudara, kita boleh datang percaya menjadi umat Allah itu sebetulnya bukan karena kita memilih Yesus ya. Ayat ini berkata bukan kamu yang memilih aku ya, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Haleluya. Jadi saudaraku, kita menjadi anak Tuhan itu jangan sampai kita mengira, oh karena saya yang milih Yesus. Bukan, tapi sesungguhnya Tuhan yang sudah memilih kita. Ya, jadi tidak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita. Nah, setelah kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Di ayat yang pasal 15 ini, ayat yang kelima mengatakan kamu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudaraku, Tuhan memanggil, memilih kita untuk kita dekat. Ya, minggu lalu kita belajar tentang sendiri dengan Tuhan. Nah, itulah kunci untuk kita bisa berbuah. Tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau orang selalu sibuk, waktu-waktunya tergerus dengan kesibukan demi kesibukan, tidak ada waktu menyendiri dengan Tuhan, kita nggak ngerti isi hati Tuhan, kita nggak kenal Tuhan lebih dalam. Ya, jadi saudaraku, dekat dengan Tuhan itu waktu yang indah. Menyendiri dengan Tuhan itu waktu yang indah, waktu yang spesial. Ya, tanggalkan dulu. Tapi itu pun enggak mudah. Seringkali kita sudah menyediakan waktu, kita berlutut, tapi pikiran kita melayang. Ingat itu, ya. Kita berdiri, kita berlutut, kita berdoa, posisi kita berdoa, tapi pikiran kita melayang. Sementara mulut kita mengucapkan haleluya puji Tuhan, pikiran kita ingat yang lain ya. Dan itu perlu dikuasai. Tuhan tolong, kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan memanggil kita, memanggil saudara dan saya, memilih, bahkan memilih ya. Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, tapi karena Dia mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, panggilan Tuhan atas saudara dan atas saya supaya kita dekat. Nah, seperti saudara kalau memanggil seseorang atau manggil anak, manggil murid mungkin. Anak itu datang, ketika dipanggil anak itu datang, mendekat. Untuk ngerti apa sih saya dipanggil itu untuk apa ya. Nah saudaraku, demikian pula ketika Allah memanggil saudara, memanggil saya, tujuannya supaya kita dekat, nempel. Untuk itu Tuhan mau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudaraku, kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, bukan berarti kemudian kita terus diangkat dari dunia yang penuh dengan kesukaran ini. Tidak. Ya, Tuhan memanggil, memilih kita bukan untuk kita dikeluarkan dari keadaan dunia ini, tapi justru tetap ada dalam dunia ini. Haleluya. Walaupun dunia ini tidak menyenangkan. Kita akan melihat saudaraku, Tuhan menempatkan kita justru di dalam dunia yang penuh kesukaran ini. Walaupun kita sudah dipanggil, dipilih untuk kita dekat. Nah,
Dekat dengan Tuhan inilah kunci penyelesaian semua persoalan, ya. Puji Tuhan. Tuhan tahu di dalam dunia ini penuh dengan kesukaran. Sebab itu Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk kita dekat dengan Dia. Ya, kita melihat bahwa Tuhan menempatkan kita dalam dunia. Sesungguhnya saudaraku, dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran, ya. Coba kita melihat Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari manusia, dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya. Kita baca ayat ini, saudaraku, bahwa Tuhan memanggil kita dan menempatkan kita di dunia ini. Ya, ayat itu mengatakan, aku memberikan firman-Mu, Yohanes 17 ayat 14, ya, dan dunia membenci mereka. Bagaimana saudara ketika saudara hidup di tengah-tengah orang yang membenci saudara? Enggak nyaman kan? Enggak nyaman, enggak menyenangkan. Dan itu Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Ini bagian dari doa Tuhan Yesus. Aku memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia ini membenci mereka. Ini Tuhan sadari betul. Dan kita juga harus sadar bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, dunia tidak akan pernah suka dengan kita. Ya, iman yang kita miliki itu tidak disukai oleh dunia. Jadi saudaraku, ketika kita hadir, kita ditempatkan Tuhan di dunia yang penuh kesukaran ini, itulah keadaannya. Dunia membenci kita. Karena saudara dan saya telah ada di dalam Dia. Saudaraku, ketika kita ada dalam dunia dan orang membenci kita, itu tidak nyaman dan tidak menyenangkan, ya. Seringkali membuat kita tertekan, seringkali membuat kita sedih dan berbagai macam hal. Yang kedua, kita melihat keadaan dunia ini. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat saudaraku, Tuhan justru mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Ini loh keadaan orang beriman, keadaan orang yang dipilih Tuhan, keadaan orang yang dipanggil Tuhan. Ketika kita tinggal dalam dunia, dunia membenci kita, dan bahkan dunia itu seperti serigala yang mengelilingi kita, dan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tempatnya tidak menyenangkan, tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita sejahtera. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Ketika saudara berat dengan dunia, ketika saudara merasakan aku harus kerja, kejar segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, yang ada adalah kesukaran, ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan mau memanggil saudara, memanggil kita, memanggil saya, bahkan memilih. Tapi Tuhan tidak mengeluarkan kita dari dunia yang membenci kita. Bahkan kita seolah-olah seperti domba di tengah-tengah serigala. Menakutkan, menggetarkan, ya, mencemaskan, ya, ketir-ketir terus, ya, karena yang kita hadapi itu serigala-serigala. Apakah Tuhan tahu juga keadaan ini? Bahkan Tuhan bilang, aku mengutus kamu. Jadi memang ini keadaan kita, ya. Saudara, dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Saya membaca berita di Palembang, seorang kepala keluarga bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, bunuh istrinya, dibunuh juga 2 anaknya. Saya lihat rumahnya juga bagus, ya, punya pembantu 2. Nah, ternyata sebelum dia membunuh anaknya, istrinya, dan bunuh diri, dia tinggalkan surat, aku lelah. Aku lelah dalam dunia ini.
aku menyayangimu. Kalau aku tinggalkan dunia ini dan kamu tetap ada di dunia, kamu yang sengsara. Sebaiknya aku bunuh. Diajak mati bareng-bareng. Karena dunia ini melelahkan. Dunia ini menyengsarakan hidupnya. Padahal rumahnya bagus, ya. Ada pembantunya 2. Nah, saudaraku, itulah dunia. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, ketika kita tidak punya harapan untuk hidup yang kekal, dunia ini hampa, ya, sia-sia. Salomo sudah mengalami itu, ya. Salomo mengatakan segala sesuatu jerih lelah dalam di bawah terik matahari ini sia-sia. Itu yang dialami Salomo. Kekayaan dia miliki luar biasa, jabatan dia miliki, ya. Istri juga banyak, saudaraku. Tapi itu tidak membuat Salomo damai. Dan itulah dunia. Untuk itu Tuhan memanggil saudara dan saya supaya kita dekat. Walaupun dunia ini penuh dengan kesukaran, penuh dengan serigala. Wah, bayangkan saudaraku, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Menang mana coba? Tentu menang serigalanya. Kita nggak bisa melawan serigala, ya. Tapi indahnya ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah serigala, ada kuasa yang menyertai saudara dan saya. Daniel di gua singa, singanya tidak berkutik, ya. Ada kuasa yang menyertai Daniel. Sebab itu kita tidak perlu takut. Seburuk apapun keadaan dalam dunia ini, yakinlah saudaraku, kalau Tuhan yang menempatkan kita, kita tidak perlu khawatir. Ada penjagaan, ada pemeliharaan yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Nah, dan Yesus juga berdoa mengatakan di Yohanes 17 ini, aku tidak mengambil mereka dari dunia walaupun dunia ini membenci mereka. Ya. Di ayat 15 dari pasal 17 Yohanes mengatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Sekalipun dunia ini membenci, sekalipun dunia ini seperti singa, seperti serigala, jahat, kejam, ya, enggak punya belas kasihan, itu keadaan dunia ini. Keadaan orang-orang di dunia ini. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, mari kita mau belajar bahwa ketika Tuhan menempatkan kita, Tuhan bilang, Tuhan berdoa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil orang yang sudah dipilih dari dunia ini, diselamatkan dari dunia, enggak, tetap ada dalam dunia, ya. Puji nama Tuhan. Ya, ini doa dari Tuhan Yesus. Tuhan tidak meminta supaya Bapa mengambil saudara dan saya keluar dari dunia yang seperti serigala ini, ya. Tetapi kita melihat dari Matius 17 ayat 15, silakan dibaca ulang. Ya. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan berdoa, saudara dan saya ada dalam dunia yang membenci kita, dunia yang seperti serigala ini, Tuhan tetap tempatkan kita. Tapi Tuhan berdoa, Bapa lindungi mereka dari yang jahat. Jadi jangan khawatir saudaraku, sekalipun Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia yang membenci kita, ada Bapa yang melindungi kita dari yang jahat. Jadi artinya sekalipun sekeliling kita ini jahat, seperti serigala, kita tetap domba yang harus melakukan yang benar, ya. Lindungi mereka dari yang jahat. Jadi Bapa Tuhan melindungi saudara dan saya bukan hanya dari penyakit,
bukan hanya dari kekurangan, dari pandemi yang membuat ekonomi menjadi lemah. Bukan hanya dari itu, tapi Tuhan melindungi saudara dan saya dari kejahatan. Wow, trik-trik kejahatan ini semakin marak, saudara. Ya, yang membuat kita ngelus dodo, aduh. Tapi nggak bisa lawan apa-apa. Ya, praktek-praktek pungli, praktek-praktek korupsi di segala lini. Banyak sekali. Kita cuma berpikir, kita cuma merenung, aduh nggak bisa apa-apa sudah. Ya. Di segala lini ada itu praktek-praktek yang seperti serigala lakukan. Nggak ada belas kasihan, yang penting aku bisa, aku menang, aku suka, ya, nggak peduli yang lain menderita. Jadi saudaraku, ini loh keadaan dunia. Walaupun saudara di tengah-tengah serigala yang kejam, tapi Tuhan melindungi kita dari yang jahat. Jadi anak-anak Tuhan harus tetap tampil beda, bukan sama seperti serigala. Oh, wong yang lain jahat kok saya juga ikutan yang lain tidak jujur kok aku juga ikutan ya, tidak, ya. Tapi kita tetap. Sebab itu Tuhan doa lindungi mereka dari yang jahat supaya kita tidak terpengaruh ikut-ikutan jahat, enggak, tetap hidup dalam kebenaran. Haleluya. Dan yang kedua, walaupun Tuhan tetap menempatkan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan serigala ini, saudaraku, tapi pertama Tuhan melindungi kita dari yang jahat. Yang kedua, ayat yang ke-11, Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Iya. Jadi Tuhan Yesus waktu di dunia, dia berpikir, wah, kalau nanti tak tinggal gimana ya murid-muridku ini? Gimana ya? Dan Tuhan bilang, aku tidak ada lagi dalam dunia ini, nanti gimana mereka? Ya, mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa. Ini yang dimohonkan oleh Tuhan. Waktu masih dalam dunia, aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka. Jadi Tuhan itu berdoa minta supaya Tuhan tetap pelihara walaupun mereka seperti domba di tengah serigala. Pelihara, lindungi, pelihara. Haleluya. Saudaraku, yang memelihara saudara bukan uang, bukan hasil kerja kita. Uang boleh banyak, tapi kalau Bapa tidak campur tangan, kalau Tuhan tidak campur tangan, hati ini selalu cemas, was-was, khawatir, dan tidak bahagia. Tapi ketika Bapa melindungi, mungkin kita sederhana, dan kita seolah-olah di tengah-tengah serigala. Tapi Bapa memberi perlindungan, bahkan memelihara. Situasi saat ini seperti serigala yang menakutkan. Pandemi yang kita harapkan bisa mereda, bludak, ya. Bandung lockdown lagi, ya, sampai sepi. 2 minggu katanya, ya. Saya baca berita di Rumah Sakit Elizabeth Purwokerto, stop tidak terima pasien 7 hari. Bayangkan saudara, itu saya lihat. Nah, keadaan dunia ini seperti ini menakutkan, ya. Tapi ini loh doa Tuhan Yesus, pelihara mereka. Jadi kalau saudara dan saya sampai hari ini bisa bernafas dengan lega, bisa sehat, itu karena pemeliharaan Tuhan.
Tuhan memang menempatkan kita di dunia yang menakutkan ini. Tapi ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Saudara dilindungi supaya tidak melakukan yang jahat. Kita dipelihara tetap bisa beraktivitas. Haleluya. Dan selanjutnya ayat 11 itu mengatakan, peliharalah mereka dalam namamu. Haleluya. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Satu hal yang Tuhan inginkan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Pentingnya persatuan, saudaraku. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan seperti serigala ini, kalau anak-anak Tuhan tidak bersatu, maka kita akan lemah, ya. Dan Tuhan mau supaya mereka menjadi satu, senasib, sama-sama dibenci, ya, oleh dunia ini, sama-sama menghadapi serigala yang jahat. Jangan ikutan jahat, tapi bersatu dengan yang benar. Haleluya. Ketika kita bersatu satu dengan yang lain, sama-sama hidup benar, itu bisa saling menguatkan, ya. Kalau satu mulai melenceng sedikit, satu mengingatkan. Ada pesan dari Pak Ganjar, eling dan ngelingke. Wah, ini penting, saudara. Eling dan ngelingke, ingat dan juga mengingatkan. Ini kebersamaan, kebersatuan dalam melawan pandemi ini. Kepala-kepala daerah mengingatkan, awas, waspada, ya, eling dan ngelingke, mengingatkan. Haleluya. Jangan sampai kita merasa enggak apa-apa, ya. Tapi kita tetap waspada, jaga diri, jaga juga orang lain, orang di sekitar kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, mari kita sadar bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, kita seperti orang domba di tengah serigala. Tetapi jangan takut karena Tuhan melindungi, ya. Jangan takut karena Tuhan memelihara. Dan Tuhan minta ayolah bersatu, ya. Bersatu sesama anak Tuhan, bersatu juga dengan Tuhan tentunya, ya. Sesama anak Tuhan bergandeng tangan, saling mendoakan, saling berdoa. Haleluya. Berdoa melibatkan Tuhan untuk terus campur tangan dalam kebersamaan kita di dunia ini. Puji Tuhan. Dan ketika kita bersatu, nama Bapa dipermuliakan. Ketika kita bersatu, bersepakat dalam doa, dan Tuhan tadi bilang, minta supaya doa minta dari mereka, supaya apapun yang kamu minta dalam namaku, Bapa memberikan. Pentingnya kebersamaan dan kebersatuan. Sekalipun dunia ini menakutkan, bersatu, saudara, ya. Jangan ya wis lah maju-maju dewe, aku enggak, aku di rumah saja. Udah situ aja yang maju. Tidak, saudara, ya, tapi kita saling sama maju bersama, ya. Jangan pikir pandemi atau situasi dalam dunia ini membuat kita sehat terus, kemudian kita enggak jaga jarak, enggak jaga diri, ya, enggak menjaga kesehatan, kemudian kita merasa oh aku bisa, aku kuat. Belum tentu, saudaraku, ya. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, dan kita juga menjaga kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan. Ya, yang terakhir, walaupun Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah serigala ini, tapi Tuhan tetap melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan minta kita bersatu. Dan satu hal yang Tuhan inginkan, mungkin ini sangat sulit tapi ini harus kita kerjakan, yaitu Tuhan mau supaya kita berbuah, ya. Seperti ayat Yohanes 15 ayat 16 tadi, ya. Aku memilih kamu supaya kamu pergi dan mengeluarkan buah. Ini yang Tuhan mau.
Kita ada di dalam dunia yang seperti serigala, tapi Tuhan tuntut. Ini yang Tuhan mau, kamu harus tetap berbuah sekalipun dunia ini sukar. Ya, sekalipun dalam dunia ini seperti kita kepepet, seperti kita tertekan, tapi Tuhan mau supaya kamu berbuah. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau ketika kita berbuah, dan Tuhan bilang buahmu itu tetap. Apa sih buah tetap itu? Buah tetap itu adalah buah yang bisa kita nikmati sampai kekal. Itu buah tetap yang bisa kita nikmati sampai kekal. Jadi apa itu? Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Tentu kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka saudaraku, apa yang terjadi? Kita melakukan yang terbaik. Kita enggak akan pernah melakukan yang jelek. Kita enggak akan pernah melakukan yang jahat. Itu buah yang tetap. Ya. Melakukan yang terbaik. Apapun yang sudah dipertanggungjawabkan kepada kita, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi apapun, pegawaikah, gurukah, muridkah, ya, mahasiswakah, ibu rumah tanggakah, kepala keluargakah, jadilah sesuai dengan penetapan Allah, lakukan seperti untuk Tuhan. Itu buah yang tetap. Jadi sekalipun dunia ini seperti serigala, kita harus tetap menjadi domba. Hidup dalam takut akan Allah. Dan Tuhan mau, walaupun dunia ini penuh kesukaran seperti serigala, tapi Tuhan mau kamu harus berbuah. Haleluya. Jangan ada yang marah sama Tuhan, jangan ada yang protes sama Tuhan. Ya mana mungkin Tuhan, tengah-tengah kita ini orang serigala semua, saya harus juga seperti serigala. Dan Tuhan mau kamu harus cerdik. Cerdik seperti ular, tapi tulus. Tidak ada tendensi, tidak ada pamrih untuk kepentingan diri, tidak. Tapi tulus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, untuk saudara dan saya bisa berbuah, nempel, dekat dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Tuhan akan buka singkap semua rahasia dari Allah. Tuhan akan curahkan, Tuhan akan memberitahukan, Tuhan memberikan saudara dan saya hikmat. Sehingga kita tahu ini yang Tuhan kehendaki, ini benar, ini salah. Haleluya. Sebelum kita melangkah, ketika kita dekat dengan Tuhan, sebelum kita ambil keputusan, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengingatkan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan akan terbawa dalam pimpinan Roh Kudus untuk menjadi taat. Untuk menjadi taat. Renungan tadi pagi yang disampaikan oleh Mbak Christine di grup, ya, menguasai diri. Menguasai diri. Jadi tidak bedal melangkah seperti kemauannya saja yang kuat, tapi menguasai diri, tunduk, taat bersama Tuhan. Haleluya. Taat akan perintah Tuhan. Jadi bukan kemauannya yang kuat, aku pokoknya ini, aku pokoknya ini. Ini keputusanku. Oh, saudaraku, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan ngerti pimpinan Tuhan. Kita akan tahu, mengenal isi hati Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, itu loh buah yang kita hasilkan. Kita melakukan, mengambil keputusan pun tidak sakarepe dhewe, ya, tapi melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau kamu nempel, kamu akan berbuah, ya. Carang itu tidak akan pernah bisa berbuah tanpa dia nempel pada pokok.
Jadi ini rahasia untuk kita bisa berbuah. Kenapa Tuhan tuntut kita berbuah? Karena kita nempel dengan Tuhan. Kalau lepas ya wis, kita tidak bisa berbuah, ya. Tuhan mau kita berbuah. Jadi saudaraku, Tuhan tidak mengubah saudara menjadi serigala sama dengan dunia, atau Tuhan tidak mengambil kita dari dunia, ya. Tapi Tuhan menempatkan kita, dan Tuhan mau supaya kita berbuah. Seperti apapun kesukaran yang ada dalam dunia ini, bahkan dunia ini makin hari makin sukar. Itu yang harus kita sadari. Tapi itu tidak membuat kita lemah untuk tidak berbuat yang benar. Ya, kita terus melakukan yang benar. Kita melakukan yang kudus, kita melakukan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Dunia yang penuh kesukaran ini menandakan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudaraku. Apa yang kita harapkan dalam dunia ini? Haleluya. Dunia ini bukan tempat untuk kita bertumpu, ya. Bukan harapan kita. Kalau harapan kita taruh dalam dunia ini, kosong, musnah bersama dunia ini. Karena langit dan bumi ini akan lenyap, dan segala isinya ini akan lenyap. Tapi orang yang percaya Tuhan akan diambil lebih dulu. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Mari saudaraku, jangan menaruh harapan atau bertumpu dalam dunia ini, tapi cari dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saat aku dalam dunia yang penuh dengan kesukaran, Engkau pelindungku, Engkau perisaiku. Dan ajar aku tetap bertahan dalam dunia yang penuh kesukaran ini, dan harus tetap mengeluarkan buah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian Engkaulah perisaiku. Ingat saudara, di mana Tuhan menempatkan saudara, disitulah kita harus berbuah. Jangan keluar, jangan cari memilih tempat-tempat yang lain. Tapi kita mau berdiri dengan tegar di situ bersama Tuhan, karena Tuhan akan menolong, menunjukkan kuasa perlindungannya, kuasa pemeliharaannya, bahkan kuasa untuk kita bisa berbuah. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan, amin, yang kau berikan. Amin Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Amin. Sampai kapanpun Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku, Benar Tuhan.
menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Kami berdiri Tuhan, dengan di mana Engkau menempatkan kami, yang Kau berikan, bukan kuat dan gagah kami sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, mari kita bawa hidup kita, mata kita pandang Tuhan. Sadarlah Tuhan menaruh saudara dan saya seperti domba di tengah serigala. Dunia ini membenci kita. Kita tidak perlu menuntut dunia untuk mengasihi kita, tapi mari kita tetap berdiri dalam kebenaran. Sekalipun sekeliling kita membenci, sekeliling kita tidak sejalan dengan kita. Haleluya, haleluya. Mari renungkan jalan hidup saudara, keputusan-keputusan yang sudah saudara ambil. Kalau itu tidak berkenan, mari kita tunduk di hadapan Allah. Aku mau berdiri di tengah-tengah badai kesukaran dalam dunia ini. Kalau Engkau yang menempatkan kami, mari kita tetap berdiri. Jangan keluar, jangan ambil jalan sendiri, memilih tempat yang kita suka. Tapi kita mau ditempatkan oleh Tuhan sekalipun itu tidak kita sukai. Mungkin kita lemah, kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala yang ganas. Kita tidak mampu, tapi ada perlindungan Allah, ada pemeliharaan Allah. Haleluya Tuhan.
Tuhan ada di depan saudara masing-masing. Tuhan ada di rumahmu. Tuhan mendengar ceritamu. Apa yang saudara harapkan dari dunia ini? Mari kita banyak mengambil waktu sendiri dengan Tuhan. Itu kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mampukan umat-Mu Tuhan. Mampukan untuk mengelola waktu bisa menyendiri dengan Engkau. Haleluya. Haleluya. Dunia semakin sukar Tuhan, tapi kami tahu Engkau mengasihi dan melindungi kami. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hati yang sungguh. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, ya, kami di sini Tuhan. Tengah badai, Kami di sini Tuhan. dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, Ku kan berdiri di sini kami di Tuhan. tengah badai, Terima kasih. dengan kekuatan yang Kau berikan, Kekuatan-Mu menyertai sampai kami Tuhan. kapanpun ku kan bertahan. Ya, amin Tuhan. Karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan tetap berdiri di mana Engkau menempatkan kami, dengan segala ketidakberdayaan kami. Kami percaya Engkau menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bertahan. Kami mau bertahan dengan kekuatan yang Engkau berikan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Teguhkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau lawat anak-anak-Mu Tuhan. Jaga dan lindungi Tuhan, agar kami boleh tetap bertahan dengan iman kami, sekalipun dunia ini penuh dengan kejahatan. Tapi lindungi anak-anak-Mu Tuhan, lindungi, jaga Tuhan, untuk kami terus mengeluarkan buah. Kami boleh tampil beda, kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan berita firman-Mu dalam setiap hati yang sudah mendengarkan, untuk kami boleh tetap berdiri di tengah badai, tak tergoyahkan, karena kami tahu Engkau yang menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, biarlah berita firman-Mu yang penuh kuasa itu akan mengubah kami, meneguhkan kami, sampai kami boleh menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami boleh dalam keadaan yang siap sedia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk dunia, untuk bangsa kami ini Tuhan, yang sedang terpuruk dengan keadaan pandemi ini. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Kami mohon pertolongan-Mu. Ampuni bangsa kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami, ampuni hamba-hamba-Mu, ampuni umat-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan, Engkau lawat bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan, supaya mereka boleh mengenal nama-Mu, Juru Selamat, nama yang penuh kasih. Mereka juga boleh berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, karena keadaan yang masih seperti ini, saudaraku, ibadah online saya tambah lagi untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi minggu depan kita masih ibadah online, dan pembagian nasi bungkus biasanya kita adakan minggu terakhir, kita tunda saja untuk minggu depannya lagi ya, setelah kita ibadah di gereja. Puji Tuhan. Jadi minggu depan masih tetap ibadah online ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa mengurangi semangat untuk kita mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetaplah ibadah ya, puji Tuhan. Ya, Selasa kita tetap doa, puasa doa jam 9 sampai jam 1, dan sorenya kita doa bersama melalui aplikasi Zoom ya. Mari kita ikut, kita boleh saling mendoakan, kita merenungkan firman Tuhan. Yang bertugas untuk membawa renungan adalah Pak Ragiwan besok Selasa. Puji Tuhan, jam 6 jam 6 sore. Puji Tuhan. Untuk sekolah minggu tetap ibadah online, YouTube Superbook ya dibuka
ada PR-PR mungkin bisa dikerjakan, tugas-tugas bagi anak-anak sekolah minggu. Kaum muda di gereja ya, karena kaum muda cuma beberapa orang saja, jadi tetap ibadah di gereja minggu sore jam 5 dengan PR 1 Raja-Raja pasal 2 ya, dibaca, direnungkan ya, dan kita akan pelajari bareng-bareng. Ya, puji Tuhan, tidak ada lain pengumuman. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh, selamat ulang tahun Mas Cacan tanggal 20. Selamat ulang tahun hari ini ya. Kemudian Pak Dadang hari Seninnya tanggal 21. Ini Mas Cacan ini putranya Pak Dadang. Ya, selamat ulang tahun Pak Dadang, selamat makin dekat dengan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama-sama, kita mohonkan doa berkat. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu menyadarkan kami bahwa dunia ini tidak terubahkan, bahkan makin sukar, dunia makin jahat, tetapi Engkau melindungi kami. Kami mengucap syukur Bapa, kalau sampai hari ini kami terpelihara, itu karena Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa untuk saudara Cacan maupun Pak Dadang. Tuhan sudah memberi kekuatan, kesehatan, pelihara Tuhan dalam iman mereka. Tuhan, supaya mereka makin hari makin mengasihi Engkau, makin takut akan Engkau, dan iman mereka boleh makin teguh. Terima kasih Bapa, cukupkan segala kebutuhan keperluannya, bahkan segala usaha pekerjaannya Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami semua akan kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas. Kiranya kasih anugerah-Mu Engkau curahkan, berkat-Mu Engkau limpahkan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai untuk menjadi terang dan mengeluarkan buah. Terima kasih Tuhan, siap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Engkau melawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami, dan damai sejahtera sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.